Tepuk semangat. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Pak Haris pelajaran matematika. Kita akan belajar tentang pecahan desimal per 10 ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kalian masih ingat tidak ada 6 dimensi profil yang ada Berkiman dan tentang kuasa dan matematika. Kemudian ada kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan generasi. Nah, biar kita makin mengingat 6 dimensi itu ada berapa. Nah, kita mau bernyanyi bersama dulu. Depan nanti ada tulisannya, jadi kita tinggal mengikuti bersama-sama. Bisa sama tepuk dulu. Coba sekarang diperhatikan gambar anak yang mengambil itu. Nah, dari gambar itu apa yang bisa kalian lihat? Siapa tuh? Dari gambar itu kalian lihat apa? Ya, di situ ada anak sapi, kemudian di situ dia bisa termometer pakai termogan itu. Dan di situ ada angka yang menunjukkan 36,8. Nah, 36,8 itu adalah angka apa? Kalian pernah tahu namanya apa? Nah, angka bilangan desimal. Jadi bilangan desimal itu angka yang dipisahkan oleh tanda koma. Tapi karena di dalam digital itu tidak bisa koma, apalagi tidak bisa koma, maka dia pakainya titik sama penggunaannya titik atau koma. Kalau misalkan biasanya pakainya koma. Nah, terus apa bilangan untuk apa sih bilangan desimal itu? Ada yang tahu nggak? Selain untuk mengukur suhu badan, ada digunakan untuk apa? Bilangan desimal. Pernah tahu nggak dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh pernah melihat bilangan desimal bukan? Ada yang pernah? Ya? Iya, di mananya kira-kira? Pernah timbang badan? Nah, ini kan menunjukkan angka 30 kilo lebih berapa gram gitu ya. Nah, itu nanti ada komanya. Terus misalnya kamu belanja sayur timbang, kan ada 2 kilo berapa on. Dia pakai definisi desimal sebenarnya. Tapi kalian tidak sadar kalau ternyata yang kalian temui sehari-hari itu adalah penerapan dari bilangan desimal. Nah, sehingga hari ini kita mau belajar mencari tahu apa itu definisi dari bilangan desimal yang benar. Kemudian nanti kita akan diskusi ini identifikasi bilangan desimal yang benar. Bagaimana? Dan yang terakhir nanti ada pengerjaan tugas untuk menganalisis bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, apa kaitannya dengan menghitung berat, menghitung suhu badan. Nah, sebelum kita masuk ke bilangan desimal, kita mau mengingat dulu pecahan.
3 dan 4 itu bacanya gimana? 3. Ada tanya, nilai tempatnya dari 3 ini. Ada yang tahu 3 itu posisinya sebagai apa? Kalau yang 4 sebagai enggak balik. Betul, ya, yang akan itu adalah pembilang, yang di bawah itu adalah penyampur. Nah, kalau tadi sudah ke pecahan biasa, ada pembilang. Sekarang kita masuk ke pecahan desimalnya. Pecahan desimalnya ini Pak Haris ngasih istilahnya A, B, C gini. Jadi di sini ada A, B, C, D. Ingat bahwa bilangan desimal itu dipisahkan oleh apa? Tanda koma. Kemarin kalian di bab pertama sudah belajar tentang nilai tempat. Ada apa aja dari bilangan sendiri? Ada satuan, terus ratusan, terus ratusan, terus ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Nah, kalau yang ini kita sudah belajar setelahnya koma itu apa? Jadi kalau ini sama seperti yang di bab sebelumnya, bagian yang terakhir sendiri, bagian yang paling belakang sendiri itu adalah satuan. Depannya satuan adalah puluhan. Pak, nah setelah koma itu apa? Jadi setelah koma dia adalah persepuluh. Atau bisa dituliskannya 1/10. Kalau yang semakin ke belakang lagi, berarti habis 10 kan ratusan, puluhan, terus ratusan. Kalau yang depan ini kan puluhan, ratusan kan semakin ke kanan. Kalau yang koma itu jadi puluhan, ratusan, ribuan itu semakin kecil. Jadi kalau dipisahkan oleh koma, semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi kalau yang ini bahwa kalau yang satuan-satuan dia semakin kanan dia semakin besar. Jadi kalau setelah koma per 10, per 100, per 1000-an, nah itu semakin ke kiri dia semakin kecil. Nah yang di D ini ada per 100 atau bisa dituliskannya 1/100. Yang terakhir tapi kita nanti membahas sampai ke 100 dulu. Setelah itu untuk mandirinya nanti baru ke 1000 serta ada yang butuh. Nah, sekarang kita ada gambaran, ada gambaran berapa banyak telur yang ada di buku itu ada 10. Telurnya ada jumlahnya 10. Kira-kira 10 itu menempati nilai pembilang atau penyebut. Penyebut jadi 10-nya ada di penyebut. Yang di dalam kotak itu dia dipisah, itu ada berapa jumlahnya? 4. Karena 4 ada di posisi pembilang. 4/10. 4/10 jika dituliskan dalam pecahan desimal, jadi dia 0,4. Karena apa? Di sini butuh nolnya, di sini ada nolnya 1 ya kan? Nah setelah koma tadi diaplikasi lagi, kan ini per 10. C tadi apa? Ini posisinya per 10 juga. Maka kalau yang bawahnya per 10 setelah koma hanya butuh 1 angka saja. Kalau per 10 setelah koma hanya butuh 1 angka saja. Maka itu dituliskannya 0,4 karena dia hanya
berarti 100. Lanjut. Nah ini 4 dan 10, kemudian ada yang jadi 0,4. Sekarang ada berapa ini? 2 zero. Ada berapa banyak zero? 10 juga. Berarti masih tetap ya. 10-nya ada di pembilangan apa yang berapa banyak zero yang ditingkat? 5. Ada 5. Jadi 5 posisinya ada di 9. Jika dituliskan dalam bentuk desimal, berapa? 0,5. Nah, kita tulis dulu komanya. Kemudian kita kasih 0. Ada dua angka itu diisi dari pembilangannya. Ada berapa? Angka berapa? 15. Pas kan ini dua angka. Jadi bisa dituliskan 0,50. Dua angka ini per jika dituliskan dalam desimal, berarti berapa? 0,62. Lanjut, nanti ada 30 per 100. Jika ditulis dalam desimal, berarti 0,5. Yang setelah koma, kanannya koma ada di dia adalah bagian satuan. Dan setelah koma kita ada per 10 per 100. Nah sekarang tanggal 22. Siapa yang aktif 22? Ini ada 45 kan semuanya. Kalau misalnya dibuat dalam kotak desimal seperti yang tadi, kira-kira apakah jawabannya sama dengan kalian? Tapi 45 per 100 jika ditulis dalam pecahan desimal itu 0,4. Lanjut, sekarang bulan 11. Akhir 11 yuk. Yuk kita ada 73 per 100.
kelompoknya di masing-masing kelompok. Dan lanjut. Kelompok 1, 2, dan 5 tugasnya adalah mencocokkan gambar, kemudian dari gambar tersebut kalian pilih pecahan biasanya dan pecahan desimalnya. Dan untuk kelompok 3 dan 4 tugas kalian ada pecahan biasa kemudian dirubah menjadi pecahan desimal. Kemudian ini untuk yang kelompok 3 dan 4, kalian menentukan posisi dari bilangan desimal itu kalau ada di garis bilangan. Nah, itu yang tugas pertama. Tugas yang kedua untuk kelompok yang di kelompok 1, 2, dan 5 itu mengurutkan pecahan desimal dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kelompok 1, 3, dan 5 mengurutkan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau yang kelompok 3 dan 4, kalian membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, silakan dikerjakan sama-sama dalam satu kelompok. Oke, bisa dipahami. Di situ sudah ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di situ ada kartunya, kartu pecahannya. Nanti silakan dibaca. Ya, dibaca dulu petunjuk pengerjaannya.
tulis ini saja aja. Dapat bagian tentang garis bilangan. Kalau garis bilangan di situ ada 0, 0,1 sampai 0,6. Nah, posisinya 0,7 adalah sebelumnya 0,1. Terus operasi yang berikutnya kalian ngapain? Menuliskan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, kalau ada 0,8 0,82 kira-kira mana yang